Yang Pak. Selamat siang, Pak. Oke, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Aditya ada? Hadir, Pak. Afifah? Hadir, Pak. Ahmad Noval? Hadir, Pak. Amalia? Hadir, Pak. Anita? Hadir, Pak. Anissa? Hadir, Pak. Arsita? Hadir, Pak. Audrey? Aurora? Azhar? Azhar Mauli? Belum ada ya. Dinda? Hadir, Pak. Eli Sapan? Hadir, Pak. Fadila? Hadir, Pak. Faris? Hadir, Pak. Grafta? Hadir, Pak. Ida Bagus? Hadir, Pak. Juan Martin? Hadir, Pak. Muhammad Arif? Hadir, Pak. Putu Smara? Hadir, Pak. Raden Rara? Raden Rara Nurarisa? Renanda? Hadir, Pak. Renaldo? Renaldo? Nah, itu ya. Tidak ada Renaldo. Ricky Fajar? Hadir, Pak. Neva? Hadir, Pak. Shelly? Hadir, Pak. Shirley? Hadir, Pak. Siti Nurhalisha? Hadir, Pak. Sophie Windy? Hadir, Pak. Sofia? Hadir, Pak. Zaim? Hadir, Pak. Raden Rara ini kemana nih? Azhar sama Raden Rara ini sudah masuk belum nih? Ini orangnya ada. Saya hadir, Pak. Hah? Azhar hadir, Pak. Ini kurang berapa nih? Tiga 30 kurang 1.
Kurang satu si Raden Rara ya. Oke. Nah. Nah, kita lanjut ke materi kemarin ya. Materi kemarin kan 2 pertemuan untuk karakteristik bisnis. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Belum kita ke materi selanjutnya. Kemarin kita masalah manufaktur ya. Karakter bisnis manufaktur. Ya, ini kita 2 kali pertemuan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita ini ya, ini kesempatan jelaskan supaya yang kemarin juga nyambung itu. Ini saya di kantor nih, jadinya ya pakai masker ya. Nah, karakteristik entitas ya. Sebelum kita ke distributor dan service ya, kita review dulu. Nah, jadi ada 3 tipe ya dalam karakter bisnis terkait dengan transfer pricing. Ini transfer pricing itu transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, ini kepentingannya tampak khusus ya, tapi sebenarnya tidak berbeda dengan ketika kita belajar proses bisnis untuk mencari tax gap yang lain gitu pada kasus pengalihan potensi. Nah, ini cari ininya mana nih? Kok enggak nongol? Oke. Ya. Ini pengelompokan secara umum. Minggu lalu sudah ada PR, itu sudah paham belum yang dikerjakan apa dari PR-nya? Bisa di review PR-nya kemarin, minggu lalu apa?
Nggak ada ya? Oke ya. Ya, nggak ada PR nih kelas 57. Ya, berarti kita lanjut ya. Minggu lalu sudah sampai contoh license manufaktur. Nah, Iya betul Pak. nah ini sekilas ya. Tol manufacturing. Jadi manufaktur itu ada 4 ya. Kita sudah bahas itu minggu lalu dari tingkat kompleksitas yang paling kompleks namanya Bulley-Fledge. Bisa disebut Bulley-Fledge gitu ya. Kemudian license, kontra manufaktur dan tol manufaktur. Nah, itu kompleksitasnya itu dipengaruhi oleh fungsi dan resiko yang ditanggung oleh masing-masing tipe bisnis. Jadi itu pengelompokan secara umum. Nah, minggu lalu kita sudah membahas license itu yang tingkat kompleksitasnya yang kedua ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ada nggak proses bisnis yang masuk kedua-duanya gitu ya. Nah, itu enggak ada ya. Jadi kalau kita mengkarakter satu proses bisnis, ya enggak mungkin ada satu bisnis itu karakternya 2 gitu. Terkait dengan kewajiban perpajakannya. Tapi kalau mungkin enggak dalam satu bisnis itu mereka untuk perpajakannya bisa 2. Nah, ini namanya segmentasi ya. Dalam kasus segmentasi bisa, ini tergantung ketika apa yang mau diuji. Dalam arti untuk satu uji kewajaran itu harus ditentukan 1, tidak bisa 2 gitu ya. Misalnya kita memeriksa transaksi PTA ke PTB terkait untuk penjualan misalnya. Nah, itu yang diuji tidak bisa 2 gitu. Jadi kalau apakah bisa 2, tidak bisa. Tapi harus 1. Tapi kalau perusahaan itu menjalankan banyak segmen, nah itu baru dibuat segmentasi gitu ya. Itu. Jadi untuk transaksi A ke transaksi B, dia mungkin ya kategorinya tol manufacturing. Jadi kalau dalam contoh, saya lupa nih kelas ini apa kelas lain ya, yang mestinya ada PR itu Indomaret menginstruksikan PTB, sebuah perusahaan air minum itu ya kan, untuk membuat air kemasan. Nah itu segmented, jadi antara PT Indomaret dengan PTB yang membuat Aqua itu, nah ini transaksinya hanya segmented itu. Nah dia karakternya 1 untuk transaksi itu. Tapi untuk keseluruhan PTB tidak bisa dikatakan itu semua, misalnya tol manufacturing itu tidak bisa ya untuk kasus itu. Jadi untuk keseluruhan perusahaan harus dipetakan dulu fungsi-fungsi dari keseluruhan perusahaan itu. Nah, itu ya. Itu dari tingkat kompleksitas tadi kita sudah Bulley-Fledge, license, kontrak sama tol. Nah, ini skema transaksi. Nah, ini kita melihat dari skema transaksinya ya. Nah, skema transaksi ini hanya salah satu alat ya, bukan pasti begini, bukan. Nah, makanya dalam transaksi PTB ke Indomaret itu yang dilihat transaksinya. Nah, kalau mulai transaksi ini dia bisa dikategorikan tol manufacturing. Nah, misalnya ini prinsipal ya. Prinsipalnya kalau dalam contoh
PTB dengan Indomaret ini berarti prinsipalnya Indomaret. Prinsipal itu orang yang punya modalnya. Nah, ini manufakturnya, ini PTB-nya, ini yang membuat air minum kemasannya. Nah, dia membuat air minum kemasan, ya, kemudian dikirimkan ke gerai-gerai Indomaret. Sini. Nah, sini Indomaret ini dia bukan pabrik manufacturing kan. Nah, itu makanya yang membedakan di situ. Tapi dia menginstruksikan untuk membuat air minum kemasan. Nah, sementara yang kita lihat Indomaret yang jualan itu sebagai distributor. Nah, makanya ini jadi tidak bisa sepenuhnya masuk dalam tol manufacturing gitu. Itu yang contoh di PR ya. PR kalau kelas ini nggak dapat PR berarti kelas lain itu kayaknya itu ya. Saya harus cek dulu nih kelas kemarin tuh yang dibahas sampai apa nih, contoh apa nih. Franchising, pabrik, contoh license ya. Nah ini ada nih sebenarnya nih. Contoh Indomaret yang bikin air itu. Nah ini, jadi kalau dari gambar ini, dari gambar skema ini, Indomaret kan bukan pabrikan. Gitu. Jadi ini si pengontra ini, PT X ini, ya kan, PT X ini dia yang memiliki modal-modal itu sebenarnya, air dan sebagainya gitu ya kan. Nah, makanya kontra ini dia tidak bisa disebut tol manufacturing dalam kasus PT X dengan ini. Kalau kelas ini Alfamart ya, bukan ya, sama sih Alfamart sama Indomaret. Nah, ini pertanyaannya sih siapa nih, Raden Rara? Iya, Pak. Nah, ini yang minggu lalu kan itu kan? Iya, betul, Pak. Nah, ini kalau di gambar ini dari sisi alur transaksi dia tidak bisa disebut tol manufacturing gitu. Karena tol manufacturing mensyaratkan ini ada biaya-biaya ya, raw material, si prinsipal membeli raw material dari supplier. Nah, suppliernya pada kondisi ini adalah PTX dalam kasus jual beli air kemasan tadi. Ini posisi supplier ini ada di sini. Nah, makanya dia tidak bisa disebut tol manufacturing. Tol manufacturing itu ini pabrik ini dia hanya membuat aja gitu ya, membuat seperti orang menjahit gitu ya, bahannya dari prinsipal, semuanya dari prinsipal dia membuat terus dikirim. Dia hanya menagih sesuai dengan apa yang dia kerjakan, tidak termasuk inventory kan gitu ya. Nah, ini barangnya bisa dikirim ke prinsipal atau ke distributor gitu ya. Kalau prinsipalnya menginstruksikan ke distributor langsung ya bisa ke distributor, kalau enggak ya ke sana dulu. Nah, kalau Indomaret itu semua di-pool ya ke induknya, di gudangnya Indomaret baru dia dikirim ke distributor. Tapi Indomaret ini bukan manufaktur posisinya ya, dia sebagai fully-fledged distributor. Itu yang jadi itu berbeda di situ ya. Itu
Nah, kalau kasus begitu gimana Pak? Kan tidak ada di bahkan PT-PT itu sesuai PR kita ya. Memang yang masalah kalau begitu artinya perusahaan itu tidak mencakup dalam salah satu karakteristik itu. Makanya ada yang kita kenal dalam minggu lalu, ada yang disebut fungsi-fungsi minus atau plus. Jadi kalau ada seperti itu, misalnya tadi PTX, kategorinya bisa tol plus atau kontrak minus. Nah, sekarang diuji mana yang lebih tepat, apakah dia minus atau plus. Nah, jadi dalam prinsip pengujian kewajaran itu yang yang dicari itu yang less kompleks, artinya yang perbedaannya paling sedikit, nah, gitu ya, perbedaannya paling sedikit. Nah, itu yang akan diambil sebagai karakter. Jadi kalau PTX itu dengan tol manufacturing perbedaannya terlalu banyak, ya berarti dia tidak bisa dikatakan tol plus. Nah, tapi kalau dengan kontrak manufacturing perbedaannya sedikit, nah dia lebih tepat dikatakan kontrak minus. Gitu ya. Jelas nggak? Penjelasan saya paham nggak nih? Paham, Pak. Nah, ini contoh dari tol manufacturing, misalnya sini ini si Bang Yunas ya. Nah, ini sudah bisa dilewati karena ini sudah minggu lalu supaya nggak ini. Nah, sekarang kita lihat dalam tadi transaksi Aqua tadi kan posisi supplier bergeser ya. Sisi supplier ada di bawah. Nah, ini lebih mendekati ya, lebih mendekati dengan pembuatan air minum kemasan. Meskipun dalam prakteknya kan air supplier ini adalah manufaktur ini. Ya kan begitu ya. Air kemasan ada di sini. Nah, suppliernya termasuk, ini mau saya kelihatan di mana nih? Mau saya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Di principal enterprise. Oh ya. Ya. Nah, kan ini kan tadi di atas ya kalau tol ya. Loh, kok pindah sendiri? Nah, tadi di atas ini kalau kontrak dia di bawah. Nah, dalam kasus PTB dengan Alfamart air kemasan tadi, supplier ini ada di manufaktur sini ya kan tadi kan. Berarti pada dasarnya dia tidak membeli dari supplier lain. Nah, tapi arus barang itu ada di manufaktur si pembuat. Nah, yang membedakan tol dengan kontrak adalah di situ ya, title of good, kepemilikan inventory, ada resiko inventory di kontrak manufacturing. Nah, berarti dari less kompleks tadi, PTB lebih dekat pada kontrak manufacturing ketimbang tol gitu ya. Nah, di situ ada yang berbeda dengan kontrak manufacturing yang ada di sini ya. Karena apa? Karena yang dijual air minum kemasan itu punya brand ya kan, punya brand Indomaret atau Alfamart kan. Di air minum kemasannya sampulnya sudah berubah menjadi air minum Alfamart. Nah, itu tidak ada di kontrak manufacturing gitu ya kan. Karena kontrak manufacturing itu dia punya title of good, punya IP ya kan. Nah, tapi IP-nya orang lain gitu ya kan. Nah, dia punya IP untuk proses manufacturing. Nah, itu yang membedakan.
Nah, jadi di sini plusnya apa gitu. Plusnya apa kalau kontrak manufacturing? Kalau misalnya kontrak manufacturing plusnya apa? Kalau dalam kasus ini. Consignment of raw material bukan Pak? Consignment of raw material bukan Pak? Consignment raw materialnya kan ini yang membedakan. Kalau kontrak ini kan si pabrikan membeli ya dari pihak lain, tapi dalam kasus air minum itu kan dia nggak beli karena bahannya ada di pabriknya itu sendiri. Jadi supplier ini kan hilang ya kan. Dalam kasus Indomaret sama PTX ini suppliernya ini kan nggak ada kan, dia ada di sini kan, raw material itu ada di sini, dia nggak beli ke sini ya kan. Anggaplah PT Tirta gitu kan, Tirta kan dia punya air sendiri kan, tapi yang dijual ya kan mereknya menjadi Indomaret bukan Tirta gitu kan. Paham maksudnya nggak? Paham. Nah itu apa? Jadi plusnya apa? Bedanya apa? Market risk bukan Pak? Market risk dia malah nggak punya market risk itu. Si ini kan, jadi yang diuji siapa yang kontrak manufaktur? R&D Pak, R&D. Ya R&D, ya dia punya kelebihan R&D-nya ya. Jadi R&D-nya ini dia yang melakukan kan, dia tidak melakukan ini sih. Prinsipal ini Indomaret ini dia tidak melakukan riset and development gitu. Risetnya ada di sini gitu ya kan, karena dia yang membuat air minum itu, nah gitu ya. Itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Paham ya sampai sini ya? Oh jadi ini kategorinya kontrak manufacturing plus R&D ya, karena itu yang paling mendekati ya, sedikit perbedaannya. Itu mengenai minggu lalu. Nah, terus kaitannya apa dengan kalau sudah punya klasifikasi gitu ya. Nah, ini title of good-nya. Jadi kalau yang tebel ini kepemilikan ya, dokumen good ya. Nah, ini barangnya. Jadi title flow, good flow gitu ya. Yang kurang pekat ini arus barangnya. Nah, ini arus dokumennya. Ini menggambarkan bedanya apa? Ini kalau tol ini ya third party dikirim ke prinsipal ke distributor ke customer. Kalau kontrak ya berantai dari prinsipal, kontrak manufacturing, prinsipal, distributor. Nah ini yang tadi ya suppliernya kan langsung ke sini. Ini suppliernya ke kontrak manufacturingnya. Ini kita sudah tidak membahas Indomaret dengan PT KBC ya, ini yang normalnya gitu. Nah ini arus-arus seperti ini bisa berubah-ubah, makanya dalam praktek tidak selalu bahwa harus sama plek dengan di DJP. Misalnya nih third party-nya tiba-tiba masuknya ke distributor misalnya gitu kan. Harus barang nih dari third party ke distributor, bisa nggak? Bisa. Nah makanya dia nanti jadinya apa nih kalau dari third party langsung ke distributor, atau third party langsung ke customer, ya kan? Ya, terus ngapain barang mentah ya? Itu berarti fungsinya ada yang tidak berjalan. Kalau misalnya barang mentah langsung dijual ke customer, ya kan? Kepemilikannya itu. Nah itu kira-kira dia sebenarnya menjalankan apa nih prinsipalnya? Kan ini kalau kontrak, ya ini kalau tol ya, tol kan bisa dari third party ke prinsipal atau ke distributor kan, tadi kan ke sini ya. Nah sekarang kalau ini ada penjual barang mentah, tapi langsung dikirim ke sini. Nah terus barangnya itu langsung ke sini. Tapi title-nya ke prinsipal. Ini kira-kira apa nih?
bisnisnya apa kalau begitu kira-kira? Leasing, Pak. Hah? Leasing. Bukan nama ini, maksudnya kategorinya apa itu? Jadinya lebih mendekati apa? Tol manufaktur. Hah? Tol manufacturing. Yang Tol perlu manufacturing. Ya, dia kan enggak bikin apa-apa. Ini barang mentah nih, supplier suruh ngirim langsung ke customer. Jadi ini dari Indonesia dikirim ke Korea misalnya sih. Banyak seperti itu ya. Prinsipalnya di Singapura. Itu jadinya bisnis apa itu? Ada yang mau coba jawab. Ini jadi skema-skema ini bisa berubah-ubah ya. Ini gambaran yang untuk tol dan manufaktur, tapi dalam praktek nggak selalu seperti ini, makanya dicek dulu prakteknya seperti apa, nanti dicari yang paling mendekati apa kalau seperti itu. Yang paling mendekati karakter bisnis apa? Ada proses produksi nggak dalam penyerahan third party ke customer? Tidak. Tidak ada, Pak. Nah, tidak ada kan? Nah, berarti karakter manufaktur dicoret. Jadi kalau dikatakan itu manufaktur, tidak bisa, baik itu tol, kontrak maupun fully fledged, tidak bisa. Terus jadinya apa? Fully pledged distributor bukan, Pak? Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke distributor. Ini sudah bisa baca ini ya. Responsibility dan risk bisa baca nggak? Sebelum kita ke distributor. Ya. Jadi kalau ada ini centang ya. Nggak ada di strip. Kalau ada kurungnya ini less ya. Artinya ada risiko tapi tidak setebal kalau tidak ada kurungnya gitu. Product liability risk, ya, ini ada dikit ya gitu ya. Bad debt, ini cara bacanya gitu ya. General and administratif itu pasti ada karena ini fungsi-fungsi administrasi perusahaan ya, pembukuan dan sebagainya. Research and development, nah ini ada bukan tiga ya. Research and development itu ada tiga ya, riset produk, riset operasi, dan riset pasar. Riset produk itu menghasilkan produk, makanya dia di polyfleet kuat ya. Di license manufaktur ada riset R&D operasi ya, cara melakukan sesuatu, itu namanya riset operasi, memproduksi, cara memproduksi. Nah, ada juga riset yang berkaitan dengan pasar, itu namanya riset pasar ya, market intangible nanti hasilnya. Kalau ini production intangible, ini juga. Nah, ini tol dia tidak melakukan riset. Nah, sebenarnya ada juga nggak terlalu kuat gitu ya. Itu biasanya riset operasi ini. Market risk itu berkaitan dengan pasar produk. Nah, ini kalau manufaktur karena dia tidak berurusan dengan pasar, ini dianggap nggak ada untuk dua ini ya. Inventory itu berkaitan dengan risiko kepemilikan barang, baik barang mentah, barang jadi maupun setengah jadi. Nah, operasi, risiko operasi berkaitan dengan cara bekerjanya pabrik ya. Nah, ini produk. Bad debt itu risiko tidak tertagih piutang ya. Kan tadi di gambar ada invoice. Nah, ini ada risiko ya. Risiko tidak tertagih atau bad debt. Itu cara bacanya. Yang ini itu skema tingkat profitabilitas ya, remuneration. Nah, ini sebutnya remuneration atau profit, bisa dikatakan juga profitabilitas ya.
Semakin kompleks itu ya high risk ya. Risikonya makin banyak, fungsinya makin banyak, asetnya makin banyak, profitabilitasnya makin tinggi, remuneration-nya. Artinya dia gambarnya ke sana. Ini tol paling rendah sini, kontrak di sini, fully fledged license ada di sini. Nah, ini cara membacanya begitu. Nah, kita masuk ke distributor ya. Tadi apakah jawabannya distributor? Nah, kita cek apa skemanya ya. Sini juga dikelompokkan menjadi 4. Berdasarkan kompleksitas, fungsi, resiko, dan asetnya. Ya, yang pertama itu komisi agen. Nah, ini intermediary that arrange the sales of product to customer on behalf and on the name of the principal, while the latter is the goods owner and generally sign the sales contract. No inventory risk for the commission agent gitu ya. The remuneration for activity performed by commission agent is typically based on the cost plus method, assuming that CAP method cannot be used or commission percentage on the sale. Nah, ini remuneration, nah, ini disarankan ya, disarankan ini bukan selalu harus begitu, enggak. Tetap harus dicek dulu ya fungsi resiko aset yang dijalankan. Tapi pada umumnya typically based on cost plus method. Nah, ini dengan asumsi kalau CAP tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, kalau cost plus method tidak bisa juga ya pakai komisi persentase dari penjualan. Nah, itu umumnya commission agent. Nah, berarti apa commission agent itu? Menjual barang yang bukan miliknya. Itu tadi kan. Nah, jadi gambarnya tadi masih ingat kan? Gambarnya di kepala masih ingat kan? Dari pemilik barang mentah di Indonesia dijual ke Korea, yang bayarnya di Singapura. Nah, berarti itu kategorinya distributor karena memenuhi cerita commission agent di sini gitu ya. Jadi perusahaan yang di Singapura itu kategorinya dia mendapat komisi dari penjualan. Paham nggak nih maksudnya? Saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Boleh diulangi nggak, Pak? Nah, jadi kan di gambar tadi kan, cara menggambar mana nih? Commission ya tadi ya. Nah, tadi kan dari supplier itu di Indonesia ya kan. Nah, terus dikirim ke Korea. Tadi kan saya ceritanya gitu ya kan. Barangnya ya. Terus title-nya ini Singapura ya kan. Nah, susah nih gambar pakai mouse. Nah, ini kan ke sini, terus ke sini. Ya, yang saya tanyakan kan tadi itu model apa bisnis seperti itu ya kan? Model bisnis apa seperti itu? Giliran bisa gambar nggak bisa geser slide nih. Nah, jadi model bisnisnya jelas tadi bukan manufaktur karena di Singapura tidak ada proses manufacturing ya kan. Berarti kalau nggak distributor ya jasa. Nah, distributor ada 4. Nah, sekarang kita lihat. Nah, tadi ada yang menjawab fully fledged distributor ya. Nah, fully fledged distributor seperti yang saya ceritakan sebelumnya di Indomaret Principal. Nah, itu yang bukan gerennya di distributor. Nah, itu ya fully fledged itu ya kan. Berhubungan langsung dengan apa? Manufaktur. Dia punya resiko-resiko. Nanti kita lihat resikonya apa. Nah, ini di sini kita ketemu commission agent. Commission agent adalah perantara, ya kan, yang melakukan arrangement
penjualan produk ke customer atas nama prinsipal. Nah, makanya di sini barang ini tadi saya ceritakan tidak melewati Singapura kan, barangnya langsung. Jadi dia itu on behalf on principal. Nah, sebagai produk customer on behalf on the name on principal. Jadi barang ini tetap berada atas nama si Indonesia ini. While the letter is the good owner and generally sign the sale contract, gitu ya. Jadi hanya menandatangani kontrak penjualan, no inventory risk. Nah, makanya dia tidak nyimpen inventory di sini, ya kan? For the commission again, remuneration performed by salah satu ini yang bisa ditentukan, yaitu komisi atau cost plus. Makanya tadi saya contohkan, nah ini contoh transaksi ini namanya commission agent, gitu. Karena barangnya dari supplier Indonesia langsung ke Korea tanpa melewati Singapura. Ya, jadi posisinya perusahaan di Singapura ini komisi agen. Nah, dia pasti dapat komisi karena jualin barang orang. Gitu. Paham maksudnya? Paham, Pak. Tadi yang nanya sudah jelas? Nah, oke. Oke, kita lanjut. Komisioner ya. Nah, one more complex ya, lebih kompleks lagi dari commission agent itu namanya komisioner. Yang membedakan apa? The difference that it sell the good on behalf of principal but in its name ya. Nah, itu bedanya tadi dia jualnya atas nama principal, kalau ini enggak, ini with the difference that it sell the good on behalf of the principal but in its name, pakai namanya sendiri ya gitu ya. Jadi kalau skema ini tadi namanya pakai Indonesia, dia commission agent. Kalau dia pakai namanya perusahaan Singapura, nah ini namanya jadinya komisioner, itu bedanya. Jadi kalau title good-nya ada enggak? Ya sama, ini apa? Ini title good-nya itu tadi ya. Harus barangnya lewat Singapura enggak? No ya. The owner of the good and does not bear any inventory risk. Komisioner ini tidak menanggung resiko inventory. Jadi barangnya tidak mampir ke Singapura. Nah, itu yang terjadi untuk contoh perusahaan sepatu. Ya, sepatu-sepatu di Bandung, Cibaduyut itu ya, dilabeli Nike gitu, terus dijual. Nah, itu namanya komisioner, orang yang nyuruh dalam case begini ya. Nah, ini dari Indonesia dikirim ke Korea pakai merek Nike Singapura. Nah, itu jadinya komisioner. Bener apa enggak? Saya jadi mikir ini. Kayaknya kalau di Cibaduyut enggak seperti itu ya. Itu lain itu ya. Nah, yang lebih cocoknya itu yang komisioner itu seolah-olah barangnya dibeli gitu. Nah, itu ini sebenarnya contoh yang lebih tepat kayak MLM ya. Kayak MLM. Tiket ya, tiket pesawat. Nah, seolah-olah kita beli dari Agoda kan gitu ya kan, atau dari Traveloka gitu, padahal enggak ya, mereka itu ya bukan pemilik dari aset tiket itu gitu. Mereka hanya menjual gitu, tapi dia menanggung resiko karena memakai nama Traveloka, nama Agoda gitu ya. Mereka tidak menanggung resiko persediaan. Nah, ini metodenya yang tepat antara resale price or transactional net margin method. Nah, ini kita belum belajar metode biaya ya.
saya tidak meminta kalian memahami ini, dan nanti juga tidak akan ditanyakan ini karena belum levelnya untuk penentuan harga transfer. Ini kan harus paham dulu transfer pricing. Jadi yang saya tekankan lebih ke ininya ya, ke perilaku karakteristiknya. Ini kalau kelanjutannya ada nih, transfer price metodenya seperti apa gitu. Itu ada pertimbangannya, jadi tidak tiba-tiba ini dihafalin begitu resale price, enggak, itu nanti tersesat ya kalau mempelajarinya langsung dihafalin itu. Nah, ini tergantung kondisi yang terjadi. Kenapa dia resale price? Misalnya nih saya contohkan, karena seolah-olah si perusahaan Singapura ini membeli dulu nih ya dalam skema ini ya. Seolah-olah dia membeli dulu dari Indonesia, terus dijual lagi, makanya dia pakai resale price gitu. Tapi komisioner ini statusnya komisioner ini tidak selalu begitu ya, tidak selalu ini seolah-olah dibeli terus dijual, enggak, bisa saja kayak tadi ya, kayak di Traveloka dia tidak ada case jual beli, tapi dia sudah punya kuota ya, misalnya pakai sistem kuota. Sistem kuota ini Traveloka dapat 10 slot tiket Garuda misalnya gitu. Nah itu tidak ada mekanisme jual beli, tapi mereka mendapat komisioner juga gitu. Nah makanya tidak cocok pakai resale price, misalnya seperti itu ya. Tapi pakainya NMM. Tapi yang dipentingkan dalam pelajaran ini adalah skema komisioner itu ya, bukan cara menentukan transfer pricing-nya, bukan ya. Nanti tidak akan ditanyakan itu, nanti malah pusing sendiri. Paham ya maksudnya ya? Anissa, paham? Paham, Pak. Oh ya, berarti lanjut. Nah, yang kelihatan wajahnya cuma kamu doang ya. Yang lain saya anggap tidur gitu aja lah. Nggak paham ya salahnya sendiri. Nanti kalau kritik, wah jelasinnya nggak jelas ya, salahnya sendiri. Itu bukan salahnya dosennya ya. Masih sambil memahami, Pak. Pelan-pelan, Pak. Nah ini kita yang selanjutnya nah ini kalau nggak jalan lagi nih. Nah buy sell distributor ya, itu mirip tadi ya. Komisioner, kalau komisioner tadi seolah-olah ya kan, seolah-olah beli. Please remove window. Oke, I have removed. Nah, kalau ini benar-benar beli, makanya dia buy and then sell gitu ya. Itu kan kenapa disebut buy sell ya, karena dia buy and then sell, beli dulu lalu dijual gitu. Beli barang terus dijual. Distributor. Ya, mirip fully fledged ya, dengan perbedaan that the former is stripped of certain function and risk. Hanya beberapa fungsi-fungsi dan resiko yang khusus ya, dimiliki oleh buy sell distributor. Jadi less complex than fully fledged distributor. Gitu ya. The strip distributor dia menjadi pemilik ya, pemilik barang itu kan. Kalau ini beli beneran, makanya dia menjadi pemilik. Ya, karena dia pemilik barang, otomatis ya dia memiliki resiko inventory, certain limited inventory risk. Kenapa limited? Ya karena sebatas yang dia beli doang gitu ya. Resiko yang dihadapi itu sebatas item-item atau barang-barang yang sejumlah yang dia beli. The distributor act in account and in its name, ya berlaku dan bertindak atas nama dirinya sendiri. Kalau dalam komisioner dia pakainya remunerated-nya pakai
applying resale price method ya, or transactional net margin method. Karena tadi ya saya gambarkan kan yang komisioner itu seolah-olah beli, makanya ini metodenya juga mirip untuk penentuan harga transfer pakai resale price method. Itu buy sell distributor. Ini kayak orang dagang biasa gitu ya, kalian punya toko, warung itu beli terus jual, beli ya, itu buy sell distributor. Strip sederhana ya, strip itu kan sederhana. Jadi yang umum itulah pedagang-pedagang yang umum. Gitu. Nah kalau Indomaret tadi gimana, bisa dikatakan buy sell atau enggak? Enggak, bukan ya. Nah, jalan lagi nih. Nah, fully fledged ya. Ini kayaknya harus di clean dulu ya. Kalau double ini enggak mau. Nah, fully fledged distributor acting more autonomously. Ya. Nah, ini net activity perform is decentralized with little or no central control or consistency. Nah, ini kalau tadi buy sell distributor kan limited ya, limited sebatas yang dia beli. Nah, dia bisa beli macam-macam, menjadi distributor macam-macam. Nah, kalau fully fledged ini semacam otomatis. Nah, biasanya makanya karakter barangnya itu cuma ya barang-barang yang dia otomatis dari pabrikan gitu ya. Misalnya dealer mobil ya, dealer mobil Honda gitu, dia otomatis nerima dari pabrikan Honda. Ya stoknya ya dia cuma mobil Honda doang. Dia enggak mungkin jual mobil Mercedes gitu ya. Nah itu karena itu yang jual beli kayak mobil 88 itu dia bukan fully fledged. Kan ada mobil 88 ya kan, tahu kan, distributor jual beli mobil itu. Nah itu dia strip distributor karena ya semua mobil dia beli dari konsumen, second dibeli dijual lagi. Nah itu buy sell distributor. Nah tapi kalau fully fledged ini seperti otomatis gitu ya, otomatis tapi independen. Autonomously itu artinya dia punya otonomi ya, punya kebebasan ya, lebih bebas menentukan harga gitu ya, lebih independen. Harga dia yang setting itu. Kalau strip distributor dia enggak bisa setting harga melampaui fully fledged. Makanya mobil 88 jual second harganya 1 miliar ya enggak ada orang beli gitu. Karena kewenangan setting price autonomously itu ada di fully fledged. Nah itu kenapa jadi strip distributor itu disebut limited ya, function dan fully fledged distributor. Kuota jual beli mobil ya lebih banyak fully fledged. Cara menentukan harga masing-masing daerah ya lebih menang fully fledged gitu ya kan. Kalian beli mobil di Jakarta lebih murah daripada di Gunung Kidul gitu kan, apa di Purwokerto, apa di Pacitan gitu ya kan. Ya, karena yang menentukan nih fully fledged distributor itu. Nah, kalian beli motor Honda beda-beda ya, tapi selalu marginnya atas on the road gitu ya. Kan ada istilah beli on the road itu ya. Nah itu sudah ada biasanya selisih 1 juta sampai 2 juta masing-masing fully fledged distributor daerah. Tuh contohnya. Paham sampai sini? Ada yang mau tanya? Izin, Pak. Ya. Kalau dropship itu masuk ke
buy sell distributor atau nggak masuk ke salah satu karakteristik ini? Nah, itu dropship itu kan tidak ada nih di sini ya kan. Nah, kalau ketemu dropship nanti masuknya kemana? Komisioneri agent, Pak. Nah, tergantung ya. Kita jadi kalau ada pertanyaan begitu, itu kan nanti di realita begitu ya. Nah, itu kalau dropship di Tokopedia gimana atau di Shopee gitu, ya harus dilihat dulu ya. Dilihat arus barangnya, dilihat arus dokumennya, baru nanti kita bisa mengkategorikan dia masuk yang mana gitu ya. Belum tentu komisioner, belum tentu juga buy sell, tergantung resiko-resiko yang dihadapi. Nah, ini kalau dari segi asetnya ya, ini makin ke sana makin kompleks, function and risk-nya makin tinggi. Fully fledged, buy sell, nah ini sell disclose principle. Nah, kalau dropship yang ditanyakan dropship MLM, ya dia sebenarnya kan menjual punya orang lain. Ya, bisa kategorinya komisioner. Tapi kalau dropship memang dia beli ya, beli beneran, ya dia jadinya buy sell distributor. Itu kita lihat skemanya beneran. Nah, kalau ternyata ada fungsi yang lebih ya, jadi selain dia memang beli, tapi dia melakukan fungsi lain, nah itu nantinya jadi buy sell plus atau komisioner plus atau buy sell minus gitu ya. Tergantung apa yang peta tabel ini bunyi dari transaksi yang dilakukan gitu. Jadi sebelum mengatakan dropship itu harus dicek dulu ya tadi itu transaksinya. Nah, terus syarat-syarat ada di sini ini terpenuhi enggak? Misalnya title of good-nya ya, ada di dia atau enggak? Enggak, berarti masuk ke sini dong. Ya, kalau punya kan klasik atau fully fledged, ya kan? Nah, kalau fully fledged kan jelas enggak, karena dia enggak punya otonomi setting price. Ya kan, makanya tadi saya jelaskan salah satu otonominya itu setting price. Dropship kan tidak bisa setting price ya kan, dia tidak bakal bisa menjual melebihi fully fledged gitu setting price-nya. Dia harus setting harga itu ngikuti orang lain, ya enggak? Iya Pak, nggak bisa jual di bawah harga yang punya barang. Dropshipper nggak bisa menjual harga di bawah harga yang ditetapkan yang punya barang, Pak. Nah iya kan, berarti karena kan untungnya dari selisih harga. Berarti fully fledged jelas enggak kan, berarti tinggal dua ini kan. Nah, purchasing plan punya enggak, marketing and advertising. Nah, dia sudah numpang ya, dia marketing and advertising semua punya. Nah, ini quality control tidak ada, sales and distribution sama semua, after sales support tidak ada, garansi dan repair tidak ada. Nah, ini dari fungsi commission agent. Loh, ini kok sama-sama semua ya, ini cuma kelebihannya ada di sini nih. Warehousing and logistic. Dropship punya warehousing enggak? Punya logistik enggak? Ada yang iya, ada yang enggak kayaknya. Nah, ada yang enggak kan. Semakin besar dia semakin punya gudang ya kan, punya logistik. Nah, makanya kalau dia punya kepemilikan barangnya, dia jadi buy sell gitu ya. Kalau dia enggak punya title of good-nya, komisioner. Nah, yang buy sell ini relatif dia punya. Nah, sekarang kalau ada itu ya dropship yang dia menanggung resiko
gudang gitu. Karena partainya besar, itu model orang-orang di Roxy Glodok itu gitu tuh. Tapi dia tidak mau menanggung resiko kepemilikan barang. Nah itu jadinya apa? Ya, dia punya gudang kan di Roxy itu kan perusahaan elektronik ya, toko-toko itu dia punya ya gudang gitu. Tapi kalau ditanya ini barangnya punya siapa, itu bukan punya saya gitu. Jadi title good-nya dia tidak punya, tapi warehousing-nya punya. Nah jadinya apa? Buy sell minus, Pak. Buy sell minus ya. Kenapa kamu milih buy sell minus? Karena dia punya gudang tetapi tidak memiliki kepemilikan barang, tidak mempunyai kepemilikan, nggak punya title of goods-nya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau karena dia punya gudang dan barangnya ada di dia, berarti dia juga punya inventory risk, Pak. Kalau nggak terjual, rusak, itu kan berarti konsekuensinya dia. Ya kalau ditanya konsekuensi dalam konteks ini itu artinya hubungan antara resiko dengan profitabilitasnya tadi ya dalam grafik. Nah, kalau dia kategorinya buy sell minus, konsekuensinya profitabilitas dia lebih rendah dari buy sell distributor, tapi lebih tinggi dari komisioner. Itu konsekuensi profitabilitasnya, itu bad win ya. Ini bad win di sini. Kan tadi ada grafik remuneration tadi. Kalau menanggung semua, anggaplah misalnya ini kalau pakai angka sini ini rata-rata 20%, komisioner 15%. Ya berarti dropship tadi lebih rendah dari buy sell tapi lebih tinggi dari komisioner. Berarti somewhere in between 15% sampai 20%. Itu konsekuensi profitabilitas namanya. Paham nggak? Sampai sini ada yang mau tanya? Terima kasih, Pak. Paham, Pak. Yang lain ada yang mau tanya? Oke, ada kita lanjut ya. Berarti ini sampai sini. Nah, ini masih banyak tadi ya. Jadi ini yang komisioner tadi yang membedakan di atas ya. Ini yang membedakan komisioner dengan, nah ini misalnya ini buy sell distributor, ada product liability risk, ya, bad debt risk. Ya. Kenapa kok komisioner ini tidak punya resiko bad debt risk? Karena transaksinya langsung ke yang punya barang, Pak. Dia cuma perantara. Ya bisa begitu ya. Meskipun ini sebenarnya ada tapi lemah ya. Ini kalau buy sell itu kan orang-orang yang jual kreditan nih. Nah itu dia resiko bad debt-nya tinggi ya kan. Nah, kalian yang punya warung, ada tetangganya yang utang terus ya, utang beras, utang rokok. Nah itu bad debt-nya kan tinggi ya kan, buy sell kan. Tapi kalau komisioner kan enggak. Karena apa? Karena si komisioner ini dia punya tanggungan gitu. Kalian enggak bisa ngutang beli tiket ke Traveloka ya kan. Dia punya tanggungan. Makanya rata-rata yang komisioner ini enggak ada yang jual secara kredit. Nah, pasti semua cash gitu. Makanya dia enggak punya bad debt risk. Paham enggak? Kalian enggak bisa ngutang ke Agoda, Traveloka, beli tiket, ngutang dulu gitu kan. Ya, enggak bisa. Paham ya? Nah, ini ilustrasi dari transfer pricing-nya. Ini gambaran transfer pricing ya. Ini pengantar saja, ini bukan core-nya, tapi supaya konteks kategorisasi tadi itu
bisa dipahami. Kenapa sih itu harus dicari? Karena kalau mencari koreksi transfer pricing tanpa mengetahui karakteristiknya, jadi nggak akurat menentukan tax gap-nya gitu. Nah ini, jadi misalnya perusahaan ini dari brand owner ke customer gitu ya kan. Ini ada high tax jurisdiction dan low tax. Nah dia akan menjadi optimize ketika dia membuat limited company. Ini ada perusahaan tambahan yang memainkan jembatan dari low tax jurisdiction ke high tax jurisdiction, sehingga labanya itu menjadi lebih maksimal ya, pajaknya lebih kecil. Makanya di sini karena cuma satu tax jurisdiction, ini contoh sederhana ya. Tapi transfer pricing itu tidak hanya masalah tarif pajak ya. Transfer pricing dalam arti luas bisa macam-macam, namanya itu strategic management costing. Jadi cara menggunakan akuntansi biaya untuk memaksimalkan laba. Artinya kalau dalam akuntansi biaya itu membuat biaya itu menjadi serendah mungkin ya, tidak hanya masalah tax. Makanya misalnya kalau membeli dari perusahaan sendiri lebih murah, ya dia akan beli di perusahaannya sendiri ya, daripada beli dari pihak luar. Nah ini dalam ilustrasi ini dikaitkan dengan low tax. Ini ibaratnya nih di sini di low tax-nya ini penjualannya lebih tinggi daripada di high tax. Nah itu bisa jadi pajaknya lebih rendah. Yaitu matematikanya kan begitu ya, gampangannya. Nah ini terakhir service provider. Nah service provider ini kalau yang ada di aturan kan ada 3. Tapi dalam dunia umum ya, di tempat bisnis istilahnya praktek yang beneran gitu ya, itu sudah muncul 4. Makanya di sini ada gambarnya, kok di sini 3, di sana 4 gitu ya kan. Nah ini kalau di PMK kita yang merujuk ini ada service center, contract service center, sophisticated service center gitu ya. Nah bedanya apa nih? Nah ini semua sama-sama service, artinya yang ditonjolkan jasanya ya. Sini investment in asset used to render service rendah, service center tuh kontrak juga rendah. Nah ini yang sophisticated tinggi ya. Pemanfaatan manusia, sumber daya manusia depend on type of service render. Nah, kalau yang kontrak lower compensated ya, less sophisticated. Ini higher compensated. Nah, itu artinya apa? Ini kalau sophisticated ini benar-benar ya butuh ahli-ahli banget gitu ya. Makanya karena service ya, service skillful ya, orang-orang yang ahli di bidangnya. Yang kontrak manufaktur ya sedikit kualitasnya lebih rendah. Share service tergantung ya, depend on type of service render. Ini maksudnya ada yang service memang dia butuh orang-orang yang skillful, ada yang mesinnya yang skillful ya, tergantung servisnya apa ya kan gitu ya. Kan tidak melulu servis itu dijalankan dengan orang, meskipun namanya servis ya kan. Servis kalau potong rambut ya itu orang, makanya dia harus skillful. Nah, tapi kalau jasa ini apa ya, yang pakai drilling ya, misalnya kita ngebur sumur ya, itu sebenarnya orang biasa juga
tidak punya keahlian ngebor sumur gitu ya, dia pakai alat bor biasa, ya dia bisa juga gitu, tergantung mata bornya. Nah ini bisa tergantung dari tingkat kompleksitas servis yang dijalankan. Dari sisi intangible, kalau share service tidak punya ya, kalaupun punya ya rendah sekali. Artinya valuable itu aset terkait dengan bagaimana service itu punya brand ya, punya kekuatan image gitu ya. Misalnya kalian kalau servis motor ya kan tidak mau ya, yang motor-motor Honda biasanya milih ke Ahas itu kan, coba servis di bengkel pinggir jalan, nah biasanya tidak mau kan, milih ke Ahas. Nah itu berarti dia sudah punya, Ahas itu sudah punya valuable, tangible gitu, dia lebih sophisticated gitu ya kan. Rutin intangible, nah ada Auto 2000, nah, sama Auto 2000 itu orang bisa mendirikan Auto 2000 dengan membeli brandnya. Nah, jadi kalau valuable intangible ini keahlian bengkelnya, ya, mana mouse-nya tadi hilang. Nah, ini. Tapi kalau rutin intangible itu kekuatan marketingnya, makanya siapa saja bisa membuat bengkel Auto 2000 sepanjang sudah membayar rutin intangible, ya kan? Ini kayak franchise ya, kayak franchise. Tapi kaitannya sama service gitu ya. Invoicing, collection sama general ya pasti semua ada gitu ya. General, administratif pasti semua ada. Nah ini tingkat kompleksitasnya. Nah, sini ada paling kompleks ya, sophisticated workforce ya. Ini non routine intangible. Sophisticated service provider ini punya routine intangible. Punya non routine intangible, sorry ya. Non routine itu yang tadi itu IP berkaitan dengan menghasilkan produknya, brand ya, brandnya dia kayak Hanamasa misalnya gitu ya kan. Nah, dia punya sendiri itu, punya brand dia sendiri, punya riset dia sendiri. Nah yang di bawahnya sophisticated rutin ya, service provider. Jadi dia menjalankan service dengan membayar IP secara rutin, pakai IP orang lain. Nah, itu rutin service provider, makanya dia rutin membayar. Nah biasanya dia dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang punya brandnya itu. Makanya kalau kita ke Auto Toyota itu ada nggak? Toyota Auto 2000 ada nggak? Toyota apa sih? Toyota kan ada beberapa itu ya. Ada service center yang punya brand Toyota itu. Nah itu dia termasuk yang rutin kalau membayar brandnya Toyota itu secara rutin. Ada Auto 2000 sama apa ya satunya itu. Banyak ya. Apa ya, saya lupa itu. Coba di googling itu ada beberapa service center Toyota itu yang terdaftar di Toyota. Nah satu yang punya Toyota sendiri, nah itu yang namanya rutin service provider. Jadi semua mobil-mobil Toyota yang dijual, sebelum dijual diservis dulu ke situ, itu dia rutin. Makanya dia mensurvei
biasanya ya, tidak selalu menservis, bukan mensurvei, menservis induknya biasanya gitu. Itu rutin service provider. Nah, kalau share service center ini dia menjalankan fungsi-fungsi lain yang ya semacam serabutan gitu ya, kayak share service, berbagi service gitu ya, berbagi service. Ya, ini kayak ya pusat service handphone gitu ya kan, di Roxy di mana, nah itu share service center. Dia menjalankan juga service-service dari merek lain, tidak hanya merek sendiri gitu ya. Ini share service center. Kemudian yang paling rendah ya kontrak service provider. Nah itu ya seperti orang tadi itu ngebor sumur gitu ya kan, drilling gitu kan. Nah itu kan berdasarkan kontrak-kontrak saja, kita minta tolong Pak, itu dong diburin sumur di rumah ya, itu kan kontrak service provider. Makanya dia labanya juga nggak tinggi-tinggi amat kan, tergantung kita mau kasih berapa kan. Ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta itu. Yang tingkat resikonya paling rendah, tingkat fungsinya paling sedikit ya, dia cuma ngebor aja. Tidak ada service-service lain. Beda dengan service HP ya. Mulai dari ganti IC, ganti layar, ganti caching dan sebagainya ya bisa dia kerjakan gitu. Makanya more function ya more profitability-nya makin tinggi kan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Michelle ngantuk, Sel? Ini yang lainnya ini pada diem, ini tidur apa gimana nih? Tidak Pak. Dengerin Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya Pak. Ini siapa nih yang tanya? Semara Putri. Semara? Iya Pak. Kamu Cemara apa Semara? Semara Pak. Oh, ini kayaknya dulu nulisnya C sama orang kelurahan dikira S ini. Jadinya Semara. Ini kan Cemara gitu jadinya. Apa Mbak? Tanya apa? Tadi kalau misal di service center HP yang memang khusus satu brand itu, biasanya kan dia juga menjual aksesoris original dari brandnya Pak. Nah itu apakah bisa disebut distributor juga atau memang khusus service provider? Ya itu yang tadi yang di depan saya sebut segmented. Kita mau lihat yang, jadi ketika kita membentuk tingkat laba, kalau segmented itu harus satu-satu ya. Nah, jadi kalau dia satu service digabung ya jadinya plus. Ya, bisa nggak? Bisa. Jadi kalau dia jadi buy sell distributor plus service provider ya itu digabung namanya itu. Dia tadi sebagai fully fledged distributor gitu ya. Karena menjual aksesoris dan spare part original. Ya, fully fledged distributor untuk spare part aksesoris ya. Meskipun itu kalau menurut saya ya itu cuma klaim dia aja gitu ya. Kan enggak semua ya sebenarnya buy sell, tapi mengklaim sebagai authorized dealer. Nah itu kalau mobil otomotif itu jelas authorized dealernya punya sertifikasi, tapi kalau handphone kan dia cuma mengklaim aja sebagai authorized dealer padahal ya enggak juga gitu kan. Kayak Erafone itu enggak, dia tangan kedua itu Erafone itu ya, dia buy sell distributor meskipun dia punya distributor yang seolah-olah authorized dealer. Jadi cirinya kalau fully fledged tadi dia bisa otonomi menentukan harganya seperti yang dijelaskan di muka itu. Jadi kalau ada tadi jual spare part, saya lebih menyebutnya sebagai buy sell distributor
plus service center gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Izin bertanya Pak. Ya. Kalau seperti misal agen gitu Pak, tadi yang franchise itu maksudnya yang kemana ya Pak? Hah? Yang seperti kata Bapak tadi franchise. Franchise? Jadi misalnya itu contohnya JNE. Jadi kan misal saya mau jadi agen, maksudnya saya mau bikin counter JNE itu bisa, jadi modelnya itu kayak franchise gitu Pak, kayak Alfamart gitu. Nah itu masuknya kemana? Ya, coba dipikirkan dulu masuknya kemana, belum saya jawab. Yang lain masuknya kemana? Saya ini lagi ngisi ini dulu ya. Nanti ketakutnya selesai kuliah belum ngisi lembar kuliah. Silakan dipikir dulu temannya itu ada yang bisa jawab nggak? Kelas 57. Kan ya ini ya. Pertemuan 12. Kok ini sudah ada pertemuan 12. Pertemuan 13. Nggak ada yang mau jawab itu. 57, 13. Service. Tadi ceritanya apa? Service, JNT. Ya Pak, JNE sih Pak. Nah kalau JNE itu kan modelnya kayak kita jadi kayak franchise gitu Pak. Jadi misalkan kita mau jadi agen JNE itu kayak beli nama JNE gitu Pak, kayak Alfamart, Indomaret. Iya, ya itu sudah jelas kan, tadi saya contohkan kayak Ahas ya kan, kayak kalau Ahas punya non-routine intangible, dia punya brand sendiri kan, tapi kalau kita bikin Auto 2000 gitu, nah ini sama kan kayak bikin JNT kan sama JNE kan, itu kan sama-sama jasa pengiriman kan, nggak tahu di daerah belum ada JNT ya. Kan sekarang lagi tren JNT. Iya. Nah, JNE, ya itu berarti apa? Dia membayar kan? Iya. Secara rutin. Nah, itu jadinya rutin service provider kan gitu. Makanya situ ada, dia punya IP orang lain ya. Ada IP orang lain, dia harus membayar tiap bulan gitu. Jadinya dia rutin service center. Nah dia juga tidak bisa menentukan harga, ya kan? Tidak bisa menentukan harga melampaui JNT yang lainnya. Nah, cenderung tergantung sama si pemilik brand JNE-nya. Investment in asset used to render service low ya, low. Human resource lower compensated. Valuable intangible tidak punya, routine intangible ada, invoicing and collection ya ada, rendah. General administrative function ada ya.
Ya. Ini tapi dia punya rutin intangible yang dibayar. Ya, makanya dia kategorinya masuk ke rutin intangible. Itu semacam kontrak service provider plus gitu ya. Plus rutin intangible. Nah, itu kalau dalam aturan kita kan belum ada rutin service provider. Nah, makanya kalau di aturan kita dia akan dikategorikan kontrak service provider plus rutin intangible. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau tanya? Ini yang 4 ini, ini kembangan yang terbaru ya, itu di Wiki Pajak ada bukunya itu, ya, nggak tahu bisa diakses apa enggak. Ya. Mahasiswa itu jarang pada buka Wiki Pajak ya, jadi kalau buka Wiki Pajak, tahunya cuma ngerjain kuis aja, jadi dikiranya di situ itu tidak ada apa-apa, itu padahal ya ada slide-nya, ada bahan ajarnya, tapi tidak dibaca, itu biasanya langsung lompat ngerjain kuis. Nah, itu yang jadinya ketika evaluasi dosen, evaluasinya bapaknya tidak bikin slide, padahal anaknya yang nggak baca. Saya tidak pernah ngajar 4 tahun itu, tidak pernah nyediain slide, tidak pernah, pasti ada slide itu. Cuma anaknya yang tidak mau buka, tidak mau lihat gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nggak ada ya. Nah, kita sudah selesai untuk karakteristik bisnis ya. Nah, ini modal penting ya, modal penting sebelum kalian belajar transfer pricing. Nanti kalau ada waktu nanti kalian meluangkan waktu, syukur-syukur kalau D4 atau S1, nah itu baru bisa menerima ilmu transfer pricing ya kan. Kalau sekarang diajari ya, takutnya malah oleng gitu ya, belum jadi lulus malah pindah ke grogol ya, repot ya, atau pindah ke mana itu. Kalau di Magelang kan ya, pindah RSJ ya kan, stres mahasiswanya, banyakkan tugas gitu ya kan, banyak tugas terus berat. Nah makanya tidak saya ajarkan untuk transfer pricing, belum waktunya diajarkan. Oh saya ngasih tugas resume aja banyak yang ini ya, banyak yang oleng gitu kan, wah tugasnya banyak, padahal mata kuliah saya itu menurut saya paling santai gitu ya, menurut saya ya. Tinggal orangnya itu mau belajar sendiri apa enggak. Tapi feedback yang saya terima itu malah paling jelek. Jadi kalau di kampus itu kalau saya lihat evaluasi saya gitu ya, itu paling jelek di antara dosen stan. Padahal saya paling santai itu ya. Baik nilai, baik kuliah itu paling enak ya. Selama kalian on the track gitu, mau belajar sendiri, baca, buka Wiki Pajak ya, dieksplor, ada library dibuka, ada film dibuka, itu semua itu materinya bisa dibaca gitu ya. Tapi ada juga yang nulis bapaknya tidak pernah ngasih bahan ajar, ini anak ini pak kemana gitu ya setahun ya, jangan-jangan dia tidur terus gitu ya, bisa ngasih evaluasi begitu, padahal saya semua tersedia di situ ya, semua tersedia di situ. Sekarang kuis jarang, makin jarang anak buka itu. Jadi saya perhatikan yang akses itu kan saya punya ukuran trafficnya, siapa yang masuk jam berapa ngapain itu saya punya. Jadi anak-anak yang suka bohong itu saya tahu juga gitu ya, dia bilang apa gitu, padahal saya bisa lihat anak ini selama 1 semester tidak pernah login ya, saya tahu gitu, tapi ya saya diemin aja gitu. Nanti kalau ini kan kasihan ya kan, mungkin hidupnya berat gitu ya kan, kita harus maklumi ya kan.
Saya juga pernah jadi mahasiswa, tapi kebetulan zaman kuliah saya itu enggak seenak ini gitu. Makanya kadang saya kalau mikir anak sekarang itu apa terlalu cengeng atau bagaimana gitu ya. Saya dulu kalau kuliah itu pas di 3 itu saya masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Karena saya masuk ke kelas khusus ya. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore itu tiap hari ya. Sampai 154 SKS. Ada yang sakit tipes, ada yang sakit banyak, itulah namanya tugas itu berjibun. Tapi tidak ada sama sekali yang berani istilahnya, wah ini gimana sih Pak? Wah tidak ada, jangan-jangan gitu ya. Kalau kita ke kampus pakai sandal aja DO gitu ya, pakai kaos DO, apalagi sampai nanya gitu. Makanya saya heran juga gitu ya. Kalau baca-baca keluhan di bimbingan konseling, evaluasi ini apa terlalu lembek apa gimana gitu ya, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit susah sekali gitu ya kan, wah berat gitu. Nah, ini saya khawatirnya begitu, terlalu lama hidup enak gitu ya, kalian terlalu bukan misalnya gitu, dimanja di rumah terus dapat sedikit pressure ya dari kampus jadi ngeluh. Nah itu yang saya khawatirnya gitu tuh. Nah, ya mudah-mudahan enggak begitu ya, mudah-mudahan kekhawatiran saya salah gitulah ya. Itu mungkin beberapa anak saja, enggak semua gitu ya. Nah kebetulan yang beberapa anak itu paling vokal gitu ya. Ya memang biasanya kalau di rumah itu anak yang paling cengeng itu paling vokal. Ma, dikit-dikit ma, dikit-dikit ma, itu kan paling vokal ya kan. Anak yang paling cengeng itu paling vokal. Nah, itu tidak semua, mudah-mudahan kalian tergolong yang militan gitu ya. Militan itu artinya ya ulet ya, bukan meletan, bukan ya. Kalau meletan yang lain, tapi ulet gitu, ulet. Percaya saja bahwa dosen itu pasti memberikan tugas itu tidak bakal melampaui beban mahasiswa. Dia pasti sudah memperhitungkan gitu. Ya, nah ini kira-kira mampu nggak seberapa gitu ya, pasti coba kamu resume ya 5 buku 1 malam, ya mati mahasiswanya. Nggak mungkin dosen ngasih tugas begitu ya kan. Pasti sudah diperhitungkan. Kita tanya, di mata kuliah ini dikasih apa? Mata kuliah ini kasih apa? Oh, ini terlalu ringan nih kelas ini nih. Nah, supaya adil gitu ya. Ya untuk di kelas sebelah tugasnya berjibun banget, kelas satunya hura-huri. Dulu saya ngalami begitu ya. Saya dapat kelas yang super berat, di sebelah saya itu dosennya itu seminggu bisa masuk sekali itu, yang lainnya hilang nggak tahu kemana ya. Akhirnya hasilnya nggak adil ya. Nah itu makanya beban mahasiswa itu diusahakan selalu adil antara satu kelas dengan kelas lain. Kita koordinasi, di kelas ini dikasih apa Pak, di kelas ini kasih apa. Nah jadi sama. Itu makanya saya heran ketika kita memperlakukan secara adil, ini kok evaluasi di sana dengan di sini beda. Saya memperlakukan mereka itu sesuai standar misalnya begitu ya kan. Standarnya mata kuliah auditing misalnya, semua resume di kelas lain tuh 7 lembar, saya kasih 3 lembar. Banyak yang protes, padahal saya ngasihnya 3 lembar ya. Di kelas lain 7 lembar, bayangkan. Standarnya 7 lembar. Nah itu kebetulan saya ketemu anak yang cengeng itu tadi ya. Nah itu sekedar sharing karena kita sebentar lagi UAS ya kan. UAS. Ini kalian semester berapa sih? 5 ya? 5 Pak. Semester 5 Pak. Oh ya, semester 5 ya. Nah, semester 5 nanti ketemu saya lagi semester 6. Jadi ada yang rekor 3 tahun ketemu saya ini ya. Jadi nanti semester 3, semester 4, semester 5, semester 6. Saya mau masuk juga semester 6. Saya mau mengamati anak itu. Ya, jadi saya mengamati berapa tahun ketemu saya gitu ya. Nah, biar
Ini ada yang sudah ketemu saya, ada yang dari tingkat semester 3, ada nggak? Ada, Pak. Indah ketemu saya semester berapa? Tapi semester 4. AKSK, Pak. Oh, ketemu AKSK. Nah, ya, itu ada kawanmu itu yang ngeluh gitu ya. Wah, suruh resum, padahal itu standar semua mata ya AKSK begitu ya. Ada yang begitu, standar semua. Nah, kita tidak mungkin dosen itu lonjak-lonjak sendiri, bikin aturan sendiri, itu enggak. Kita pakai standar yang sama. Dan saya cenderung mengurangi standar supaya tidak terlalu berat. Makanya kenapa saya tidak tiap hari pakai Zoom misalnya gitu ya. Kenapa hanya beberapa saat? Karena saya lebih mementingkan kalian tidak terbebani biaya pulsa misalnya begitu ya kan. Kalau semua mata kuliah Zoom barengan, nah nanti teman-teman kalian yang mohon maaf gitu ya, finansialnya kurang bagus, ya kasihan kan gitu ya. Nah, itu mahasiswa yang tidak memikirkan teman lainnya, kan Zoom aja, padahal orang tuanya kalang kabut itu kan nyari duit, pandemi, bayari Zoom tiap bulan 500.000 gitu ya kan. Nah, itu teman yang egois tadi malah ngeritik dosennya, kuliah enggak pernah pakai Zoom, padahal dia nggak mikir ada teman lainnya yang kesulitan keuangan, yang orang tuanya kesulitan nyari duit gitu ya kan. Nah, itu yang disayangkan. Makanya saya memprioritaskan hal-hal yang bisa dipermudah gitu ya. Nggak perlu kita Zoom pakai kalau seperlunya, ada yang perlu ditanyakan kita diskusi pakai WA. Nah, itu lucunya itu WA itu ya, kalau dulu saya itu ada anak yang sepanjang saya tidak lewat jam malam dia WA itu ya, nanya, enggak masalah gitu ya. Nah, ini anak sekarang itu seolah-olah kalau WA sudah selesai sudah, dia enggak perlu mengeksplor. Nah, itu yang sayang ya, kan kuliah gitu terus menerus gitu, bukan hanya pada saat WA-an itu dia kuliah, tapi ketemu pas WA-an itu pas bertanya gitu ya. Artinya dia sudah belajar bertanya. Nanti belum selesai, bahkan waktu dulu itu di PI itu ada yang saya sudah selesai itu anak masih WA terus sampai lebih dari 1 jam, tidak masalah gitu. Itu yang istilahnya kuliah itu tidak formalistik. Nah, itu yang saya membiasakan itu begitu. Jangan begitu kuliah mulai WA seolah-olah kuliah, padahal dia tiduran gitu kan. Begitu kuliah selesai, WA-an selesai. Nah, bukan seperti itu. Itu tujuannya. Kenapa saya pakai WA, pakai wiki pajak, kapan pakai Zoom itu. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, kita perhitungkan ya. Kesulitan teman lain, kesulitan orang lain itu, tanpa mengurangi kualitas kita belajar. Itu ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Izin Pak. Ya. Mau nanya tentang ini Pak, tugas 4 yang membuat profil wajib pajak itu. Itu kan sesuai yang modul pembuatan itu kan Pak? Iya. Itu datanya harus lengkap ya Pak? Atau kan susah juga nyari datanya? Yang di profil kan ada modul cara membuat profil yang sudah saya share itu di wiki pajak. Ya Pak. Terus itu yang profil itu kan tidak keseluruhan dibuat plek kayak gitu, yang sesuai yang kita pelajari. Jadi di pertemuan pertama, jadi syarat-syarat minimal profil itu kan ada apa yang harus dikerjakan ya kan. Terus yang sesuai yang kita pelajari berarti kan tax gap ya kan. Nah, informasi untuk membentuk tax gap itu apa? Ada proses bisnisnya, ada apanya. Nah, itu yang dibuat gitu. Kalau identitas misalnya tidak diketahui pemegang sahamnya ya tidak masalah gitu. Tapi yang kita pelajari itu yang
di pelajaran kita ya, pelajaran probis sebelum TS itu kan sudah kita buatkan ya, kayak analisis performan, berarti rasio, analisis proses bisnisnya, input output, aktivitas ya. Itu yang penting di situ. Kalau identitas umum itu ya itu bukan enggak terlalu penting banget kan identitas umum, makanya bisa dilewatkan. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa. Tapi yang kita pelajari itu yang harus ada gitu. Paham maksudnya enggak? Yang kita pelajari dari pertemuan. Berarti fokusnya tuh kita nyari text game-nya ya Pak, bukan dari datanya tuh seadanya aja gitu. Sebisanya Ya, gitu. Ya bukan seadanya, jadi profilnya itu ya kita kan ngambil satu PT ya kan, satu PT kita ambil itu banyak di laporan keuangan Bursa Efek banyak. Nah bisa diambil dari situ. Nah yang kita pelajari itu dituangkan dari bagian profiling kan, di bagian profiling kan ada hal-hal yang harus diisi kan, suppliernya siapa, bayarnya siapa, itu ada di laporan keuangan, ada semua. Tinggal kalian membuat itu menjadi profil WP. Nah, kalau dari nol misalnya kayak PT yang tidak kenal ya jadi sulit. Tapi kalau kalian ambil dari laporan keuangan publik itu sudah ada. Yang sulit apanya? Yang sulit membuat analisis proses bisnisnya, nyari tax gap-nya itu. Karena apa? Kalian harus menggambar proses bisnisnya seperti apa, kan gitu ya kan. Analisis performanya, kinerjanya seperti apa, misalnya ROA, ROE, net profit margin, ya itu kan ada di performance measurement. Nah, itu kan yang kita pelajari itu dituangkan menjadi profil wajib pajak. Makanya itu diberikan di awal semester supaya disiapkan jauh-jauh hari. Tapi kalau sampai sekarang ini masih tanya, itu artinya belum ada yang mengerjakan. Gitu. Nah, ini udah pertemuan ke-13 kan. Baru bertanya tugasnya, berarti belum ada yang mengerjakan. Itu padahal di awal diharapkan seperti itu, sudah punya bayangan apa yang mau dikerjakan. Paham maksudnya enggak? Paham Pak. Paham. Nanti ini yang belum jelas apanya nih, kesulitannya apa? Enggak Pak, saya pikir itu datanya itu harus lengkap gitu Pak. Oh enggak harus lengkap. Yang di petunjuk tugasnya itu yang kurang jelas apanya? Ini tugas 1 kan? Tugas kelompok kan? Iya Pak. Tugas kelompok membuat ya kan profil wajib pajak. Tujuannya membuat laporan studi kasus per kelompok untuk satu profil wajib pajak. Ya kan, berbasis suatu proses bisnis. Nah, ini pertemuan pertama kuliah nih sudah disampaikan. Apa yang dinilai? Kan tadi berarti tidak harus lengkap. Nah, kriteria penilaian kelengkapan profil wajib pajak. Artinya memang tidak harus lengkap, tapi kalau ada teman kalian yang lebih lengkap, nilainya akan lebih tinggi daripada yang kurang lengkap. Gitu ya. Yang kedua, kebenaran penyusunan profil wajib pajak. Nah, itu mengikuti cara pembuatan profil wajib pajak yang sudah di-share ya sesuai ketentuan. Nanti Bapak belum ngasih, ada itu di Wiki Pajak Pak, sudah di-share ya. Cara membuat profil wajib pajak. Yang ketiga, kemampuan menganalisis tax gap. Nah, berarti tadi yang diukur bisa enggak kalian menerjemahkan materi pelajaran pertemuan 1 itu tax gap ke dalam bentuk teknis perpajakan, gitu ya kan. Yang keempat, kemampuan teknis probis. Nah, untuk cari tax gap kan sudah diajari cara buat proses bisnis, cara membuat diagram, cara membuat flowchart.
Nah, kelihatan nggak kemampuan teknis kalian di situ? Nah, makin bagus ya nilainya makin bagus. Ya, kalau kompak semua jelek ya nanti kompak nilainya jelek semua kan gitu ya. Yang ketiga, kemampuan menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah itu gampang, ini semua bisa ya. Nah kemudian hasil analisis text gap-nya ini seberapa baik gitu. Semakin kalian menganalisis semakin tajam, semakin baik ya. Tahu text gap-nya, nah itu nilainya makin baik gitu. Itu di petunjuknya sudah jelas sih sebenarnya, enggak. Ya makanya saya bingung, yang dibingungkan apanya ini? Saya bingung, kebingungan kalian apa gitu ya. Untuk mempersamakan persepsi aja sih Pak. Nah iya itu. Jadi di instruksinya itu. Ini jadi yang dinilai itu ada pedoman pembuatan profil. Kalian bisa mempraktekkan pedoman itu dengan melengkapi apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10. Itu ya. Ya makanya itu kenapa jauh-jauh hari disampaikan. Ya. Jadi yang analisis text gap itu kan perlu digambar. Ya, apa suppliernya, apa customernya, apa key-nya gitu ya, key performanya, nah itu perlu digambar. Jelas ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mulainya sekarang ya jadi terasa berat ya. Kalau mulainya waktu awal itu sudah siap-siap ya tidak terasa berat. Oke. Tidak ada lagi yang tanya? Ini kayaknya masih ngambang ini, mau tanya apa? Raden, Rara mau nanya? Dinda mau nanya? Sudah cukup Pak. Ntar jangan ngedumel di belakang ya. Elisavan? Nggak ada Pak. Nggak ada. Ntar di close zoom-nya gitu kan, biasanya di grup kelasan gitu kan. Ya, kalau pas ada dosennya gitu ya diam aja gitu ya. Aura? Nggak ada Pak. Siapa lagi nih? Oke, kalau nggak ada ya udah, kalau nggak ada ya nanti mudah-mudahan pas mau mengerjakan bingung lagi ya, nanya lagi ya, makin nggak dikerjakan, nanti makin lama-lama makin nggak dikerjakan. Oke ya, sampai ketemu. Ini belum bisa ya. Kalau masalah UAS kita tanggal berapa UAS? Tanggal berapa UAS-nya? Tanggal 1 Pak. Mulai tanggal 1. Waduh, tanggal 1 Februari ya? Iya Pak, mulainya tanggal 1 Februari. Ini kalian harus gaspol ini, tidak boleh bersantai-santai. Ini tugas belum dikerjakan, udah mau ujian ya kan. Nah, saya tidak mau kasih kisi-kisi dulu, nanti kalian makin nggak jelas mengerjakan tugas ya. Ya nanti kisi-kisi kalau mau ujian aja. Ya kira-kira itu ini beneran ya. Jadi saya benar-benar minta tolong ya kalian supaya lebih ulet ya, lebih ya termotivasi gitulah, jangan terlena dengan belajar di rumah seolah-olah liburan. Nah, jangan terlena ya, kita tidak sedang liburan, kita sedang berjibaku gitu ya, sedang berjibaku untuk bisa lolos dari situasi yang sulit. Makanya kalian juga harus
berupaya semaksimal mungkin gitu ya, sehingga tidak ada yang nilainya jelek, tidak ada yang DO. Saya kalau mikir ini kalau kondisi begini ada mahasiswa DO terus gimana gitu ya kan, udah susah sekali hidupnya gitu ya. Itu jangan sampai terjadi gitu kan, kondisinya udah sulit ya, kita harus bekerja sama, tidak bisa ya udah Bapak kasih A semua aja kan lulus, ya tidak bisa begitu kan, kita tidak bisa membohongi banyak orang kan. Nanti anak yang kita kasih A perilakunya nggak jujur, perilakunya ini malah makin berbahaya buat orang lain gitu ya. Itu yang makanya perlu kerjasama. Kerjasamanya apa? Mahasiswa berusaha kerjasama supaya dosen punya legitimasi gitu ya. Lu anak ini kok dikasih A kenapa Pak? Lu anaknya memang rajin kok, masa mau di DO ya gitu ya. Punya legitimasi dosen itu untuk memberi nilai gitu. Paham maksud saya ya? Nah itu, jadi kita sama-sama berusaha gitu ya. Oke, sampai di sini. Selamat sore, selamat apa ya Kak? Selamat apa aja deh, saya nggak tahu kalian di sini kuliah apa tidur, saya nggak tahu ya. Oke, selamat sore, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sore, Pak. Selamat sore. Sore.